نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Haq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunialah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita, membimbing diri kita untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan hidayah yang telah Dia berikan kepada kita ini senantiasa tetap ada di hati-hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid, dakhala rajulun ala jamalin fa anakhahu fil masjid thumma aqalahu." Ketika Nabi SAW itu sedang duduk bersama para sahabatnya di masjid, lalu kata Anas bin Malik, datang seseorang dengan menaiki onta. Setelah sampai di depan masjid, lalu dia turun dan dia ikat ontanya. Lalu dia masuk ke dalam masjid. Lalu dia berkata, "Ayyukum Muhammad?" Siapa di antara kalian ini yang namanya Muhammad? Kata orang ini tadi. Dan Nabi SAW saat itu sedang duduk bersama para sahabatnya. Lalu dikatakan oleh salah seorang yang sedang duduk bersama Nabi, yakni para sahabat Nabi SAW, kalau kamu mau tahu siapa Muhammad, hadar rajulul abyad al-muttaki. Itu orang yang kulitnya putih dan dia sedang duduk bersandar. Itu namanya Muhammad SAW. Lalu kemudian orang ini pun berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibna Abdul Muttalib, wahai anaknya Abdul Muttalib." Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Qad ajabtuka." Wahai anaknya Abdul Muttalib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa? Ya, saya akan memenuhi panggilanmu atau saya akan menjawabmu." Maka orang ini pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni sa'iluka famushaddidun 'alaika fil mas'alah fala tajid 'alayya fi nafsik." Saya ini mau tanya, kata orang ini tadi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, tapi tolong, kata orang ini tadi, jangan Anda menjadi marah dengan pertanyaan saya. Jangan Anda menjadi kesal kalau saya bertanya kepada Anda. Maka Nabi SAW mengatakan, "Sal amma badalak." Coba saja, tidak masalah, kata Nabi. Kamu tanya saja apa yang ingin kamu tanyakan. Lalu orang ini pun memulai sebuah pertanyaannya. Dia mengatakan, "As'aluka bi rabbi wa rabbi man qablaka." Aku bertanya demi Allah dan demi Allah yang menjadi Tuhan orang-orang sebelum engkau. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Apakah Allah yang mengutusmu kepada seluruh manusia? Maka Nabi mengatakan, "Allahumma na'am." Ya, kata Nabi SAW. Lalu dia bertanya lagi kepada Nabi, "Anshuduka billah." Demi Allah, wahai Muhammad, kata dia, "Allahu amaraka an tusalli salat as-salawatil khamsah fil yaumi wal laylah." Apakah benar Allah yang menyuruhmu untuk memerintahkan kepada kami salat 5 waktu siang dan malam? Maka Nabi pun mengatakan, "Iya, saya diperintahkan oleh Allah." Lalu dia mengatakan lagi kepada Nabi, "Anshuduka billah." Demi Allah, wahai Rasul, "Allahu amaraka an tasuma hadha syahr minas sanah." Apakah benar Allah yang menyuruhmu untuk kami agar berpuasa 1 bulan di setiap tahunnya? Maka Nabi pun mengatakan, "Allahumma na'am." Iya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang ini. Lalu dia bertanya lagi, "Anshuduka billah. Allahu amaraka an ta'khuda hadhihi as-sadaqah min aghniyaina fatuqsamaha min aghniyaina fanuqsimuha ala fuqaraina."
apakah benar engkau yang memerintahkan kami untuk mengambil sedekah dari orang-orang kaya kami lalu diberikan kepada orang-orang miskin kami? Maka Nabi pun mengatakan Allahumma na'am. Ya, kata Rasulullah SAW. Lalu faqala ar-rajul, setelah mendengar semua jawaban Nabi, lalu orang ini mengatakan, amantu bima ji'ta bih. Aku beriman dengan apa yang engkau bawa. Wa ana rasulun min warai min qaumi, dan aku ini utusan dari kaumku, kata orang ini tadi. Wa ana Dhimam bin Tha'labah, namaku adalah Dhimam bin Tha'labah, kata orang ini tadi. Maka setelah orang ini pun mengatakan seperti itu, dia pun pergi. Sebelum dia pergi, dia mengatakan dalam riwayat lain, dia mengatakan, fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada yang patut disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Lalu aku akan menjalankan semua yang engkau perintahkan dan aku akan meninggalkan, kata Dhimam ini tadi, semua yang engkau larang. Wala azidu wala anqus. Aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Artinya orang ini cuma mengerjakan yang wajib-wajib, Pak. Saya tidak mau nambah, saya tidak mau ngurangi. Apa yang engkau perintahkan, apa yang engkau larang, itu saja yang akan kau kerjakan. Lalu kemudian pergi. Setelah orang ini pergi, lalu Nabi mengatakan, yasduq dzul aqisataini yadkhulul jannah. Kalau benar apa yang dikatakan oleh orang yang rambutnya dikuncir dua. Dhimam ini potongannya ada kuncirnya dua, Pak. Kayak bekelabang dua itulah rambutnya, model kayak itu. Kalau benar apa yang dikatakan oleh orang yang punya dua kuncir ini tadi, maka dia akan masuk surga. Artinya kalau benar dia mengerjakan yang wajib-wajib saja dia kerjakan. Dia kerjakan apa yang diperintahkan Nabi, yang dilarang Nabi, urusan yang wajib-wajib saja, maka kata Nabi, dia akan masuk surga kalau mengerjakan yang seperti itu. Lalu kemudian Dhimam ini pun balik ke kampungnya. Setelah sampai di kampungnya, lalu dia pun berteriak, menyuarakan kepada orang-orang yang ada di dalam kampungnya. Dia mengatakan, bi'satil Lat wal Uzza. Sungguh buruk Lata wal Uzza itu, kata dia. Karena dia dulu menyembah Lata dan Uzza. Sungguh jelek Lata wal Uzza. Maka orang kampungnya mengatakan, mahya Dhimam. Diam engkau wahai Dhimam. Ittaqil baras wal judam. Takutlah engkau terkena penyakit belang dan terkena penyakit lepra. Wal junun, takutlah engkau wahai Dhimam, dengan sebab engkau mencaci maki Lata dan Uzza, engkau akan kena penyakit belang, engkau akan kena penyakit lepra, engkau akan menjadi gila gara-gara mencaci mereka itu tadi. Maka Dhimam pun mengatakan, wailakum, celaka kalian, kata Dhimam. Innahuma wallahi la yadurrani wa la yanfa'an. Sesungguhnya dua berhala tadi itu tidak akan bisa memberikan mudarat dan tidak akan bisa memberikan manfaat, kata Dhimam. Innallaha azza wa jalla qad ba'atha rasulah. Sesungguhnya Allah telah mengutus seorang rasul. Wa anzala alaihi kitaban istanqadakum bihi mimma kuntum fih. Dia juga sudah menurunkan kitab. Yang kitab ini, kata Dhimam Ats-Tsa'labah, kitab ini akan menyelamatkan diri-diri kalian, kata Dhimam. Wa inni asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku sudah bersaksi, kata Dhimam, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah utusan Allah, kata Dhimam. Lalu kemudian Dhimam pun mengatakan, inni qad ji'tukum min indih. Aku telah datang dari sisinya. Inni qad ji'tukum min indih. Aku datang kepada kalian ini setelah aku datang daripadanya. Bima amarakum bih. Karena kalian juga yang mengutus aku untuk menemui orang ini tadi, kata Dhimam. Bima amarakum bih. Dengan aku telah datang kepada kalian dengan membawa, aku telah datang kepada kalian dengan membawa sesuatu yang menjadi perintahnya untuk kalian. Wa nahakum anhu, dan juga aku membawa larangan-larangan yang dilarang oleh dia untuk kalian. Qala fallahi. Maka setelah Dhimam ini menyampaikan semua ini, aku datang kepada kalian dengan membawa apa yang dia perintahkan, apa yang dia larang. Maka kata perawi hadis, fallahi, dan demi Allah, tidak sampai sore. Dhimam itu datangnya wallahu a'lam siang atau pagi.
tidak sampai sore satu kampung sudah masuk Islam. Insya Allah Pak. Satu kampung sudah masuk Islam. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas, ma sami'na biwafidi qaumin kana afdalu min Dhimam bin Tha'labah. Tidak ada yang namanya utusan dari suatu kaum yang lebih baik daripada Dhimam bin Tha'labah. Artinya begitu baiknya, begitu pinternya dia kalau ngomong kepada orang, begitu pandainya dia mendakwahi kaumnya. Tidak sampai satu hari, tidak sampai sore hari itu, satu kampung sudah masuk agama Islam. Masya Allah. Tidak ada yang lebih baik seperti daripada orang ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan dari cerita ini para ulama menjelaskan beberapa faedah, yang faedah ini insya Allah akan berguna dalam kehidupan kita. Artinya faedah daripada cerita Dhimam bukan saja cuma cerita tentang masuk Islamnya seorang yang bernama Dhimam bin Tha'labah, akan tetapi banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya faedah pertama menunjukkan tentang kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak sederhananya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi duduk bersama para sahabatnya, Dhimam bin Tha'labah datang. Dhimam tidak tahu yang mana Rasulullah. Dia bertanya kepada orang-orang ini tadi, ayyukum Muhammad? Siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Padahal dia seorang Rasul, dia utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia duduk bersama para sahabatnya, tidak ada satupun orang yang mampu membedakan mana yang Rasul, mana yang tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah, yang disambut sebagai Rasul oleh orang-orang siapa Pak? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, bukan Nabi SAW. Orang-orang itu mengira Nabi bukan nabinya, yang Nabi itu Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Karena sederhananya Nabi SAW. Maka kata para ulama, dalam hadis ini terkandung hikmah untuk seseorang itu berpenampilan sederhana sebagaimana Rasulullah SAW. Apakah ada hikmah orang berpenampilan sederhana? Apakah boleh orang itu berpenampilan bagus mewah? Semuanya sebenarnya boleh. Tapi ketika orang mampu untuk berpenampilan sederhana, dia akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Penampilannya yang sederhana itu akan membawa pahala untuk dirinya. Rasul mengatakan, man tarakal libasa tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alaih. Orang yang meninggalkan pakaian-pakaian mewah, tawadu'an lillah, karena dia tawadhu', merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa yaqdiru alaih, dia mampu untuk melakukannya, dia mampu untuk beli pakaian bagus, dia mampu untuk beli pakaian mewah, tapi dia tidak mau melakukannya, dia menjadikan dirinya itu sederhana dalam penampilan. Maka da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq, maka nanti pada hari kiamat Allah akan panggil namanya di depan seluruh makhluk. Seluruh makhluk di hari kiamat Allah akan panggil nama orang ini tadi, hatta yukhayyarahu min ayyi hulalin syaa yalbasuha, sampai kemudian dia disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala, perhiasan apa yang engkau ingin memakainya, silahkan dipakai, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Pak. Artinya ini ajaran bagi kita untuk menjadi orang-orang yang sederhana di dalam urusan berpakaian. Karena hari ini kita melihat manusia itu, kebanyakan manusia itu pada hari ini, mereka itu mengatakan yang penting itu penampilannya harus wah. Ya kalau urusan berhutang gak ada begaduh Pak. Yang penting pokoknya tampilnya mewah. Ya kalau bajunya bagus, arlojinya bagus, sepatunya bagus, mobilnya bagus, tagihannya bejeret. Ya kalau hutang semuanyaan sekalinya. Nah yang seperti ini bukan ciri seorang yang ingin hidup sederhana. Kita lihat Nabi SAW sampai Dhimam tidak mampu untuk membedakan mana yang Nabi, mana yang bukan. Artinya ketika beliau itu kumpul bersama para sahabat, sama keadaan beliau SAW jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka di dalam hal ini yang namanya berpenampilan sederhana adalah sesuatu yang dianjurkan. Berpenampilan sederhana itu bukan berarti berpenampilan kayak gembel Pak lah, baju rabit-rabit, kada, bukan seperti itu.
Berpenampilan sederhana itu ya tetap sopan, tetap bersih, tetap menutup aurat, tetap bagus, ibaratnya seperti itu. Penampilannya itu bagus, tapi yang ditampilkan itu sesuatu yang sederhana. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan untuk hadis ini. Kata beliau, yang namanya berpenampilan seperti menyesuaikan seseorang itu dengan penampilannya, kata Syekh Muhammad, ada dua model. Kalau kalian itu berada di kalangan orang-orang yang memang penampilan mereka itu sederhana, orang-orang biasa, kata Syekh Muhammad bin Shalih, bahwasanya maka kalian itu kalau bisa berpenampilan yang mirip-mirip dengan mereka. Supaya apa? Supaya tidak muncul syuhrah, tidak ada kebanggaan, tidak ada pakaian kebanggaan, kadada terus ngomong sama temannya, baju Pasar Tungging, ini butik, ya kan? Nah, tidak ada ngomong kayak itu, sombong dia. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad. Kalau berada di tempat orang-orang yang seperti itu, maka pakailah pakaian yang sederhana yang mirip dengan mereka. Satu, supaya engkau tidak syuhrah, tidak menunjukkan keangkuhan, tidak menunjukkan kesombongan, kata Syekh Muhammad, dan engkau tidak menjadikan hati-hati mereka itu menjadi rendah, ya kan? Kita kumpul di pengajian kayak ini, Pak lah. Terus ada orang datang misalnya pakai jas, pakai dasi, pakai wah mewah banar ya kalau arlo. Pak antum ini mau pengajian kah hendak kawin pian ini? Pinanang penampilan pina harat banar ya. Nah, yang seperti itu disesuaikan, kata Syekh Muhammad. Yang kedua, kata Syekh Muhammad, kalau engkau berkumpul atau bersama orang-orang yang memang penampilannya model kayak itu, maka kalau engkau mampu, dengan catatan Pak lah, kalau engkau mampu, maka kamu boleh untuk berpenampilan yang bagus-bagus juga seperti mereka. Jangan kalau kada mampu hutang ke sana kemari apa segala macam cuma untuk menjaga penampilan. Nah, ini sesuatu yang tercela, tidak diperbolehkan di dalam syariat kita. Tercela orang yang melakukan yang seperti itu. Artinya, intinya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, segala sesuatu itu urusan berpakaian ini segalanya, maka kita melihat sekeliling dan melihat keadaan. Lihat sekeliling kita kayak apa, lihat juga keadaan kita, ya kan? Kalau memang kita tidak mampu untuk mengimbangi mereka ini tadi, ya kita pakai pakaian yang bagus, Pak. Yang bersih, pakaian yang rapi, meskipun tidak semahal milik mereka, tapi pakailah yang seperti itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi kalau engkau mampu untuk memakai yang bagus-bagus, pakai saja. Karena Allah itu suka kalau seseorang itu diberi nikmat, lalu nikmatnya itu terlihat pada dirinya. Diberi nikmat banyak oleh Allah, kekayaan yang luar biasa, lalu pakaiannya bagus, mobilnya bagus, sepatunya bagus, arlojinya bagus. Allah suka dengan yang seperti ini. Tapi ketika engkau berkumpul dengan orang yang orang itu dalam urusan penampilan mereka itu biasa, maka jangan atau disukai ketika seseorang itu berpenampilan yang sama dengan ketika dia berkumpul. Nah, ini salah satu hikmah yang dikatakan oleh para ulama. Karena Rasulullah SAW ini memang diperintahkan untuk hidup model kayak itu, Pak. Nanti kalau kita membahas tafsir surat Al-Ahzab, nanti ada berkaitan dengan keluarga Nabi SAW. Ini penampilan mereka itu harus dalam keadaan senantiasa sederhana. Artinya menyesuaikan. Jadi saya ini pernah lihat, Pak, ada orang meminang wanita. Yang laki-laki ini pakai pakaian rapi, pakai hem, pakai sepatu, pakai celana bagus apa segala macam. Terus yang satunya lagi meminang wanita pakai kaos oblong, pakai sandal gapit, lawan pakai celana jeans. Ini yang bagus yang mana, Pak? Ya. Yang namanya, terus dia ngomong, pokoknya apa adanya, bukan seperti itu seadanya. Bukan seperti itu namanya sederhana. Bukan seperti itu namanya melihat situasi. Tidak. Kalau ulun misalnya bayi si anak bebinian nang melamar datang bersandal gapit pakai kaos oblong. Dirinya saja tidak dihargai, apalagi dia akan menghargai anak saya. Tidak mungkin sudah. Yang dengan pakaian rapi itu intinya menghormati kita. Hormat dia dengan kita. Yang didatangi ini urusan resmi. Maka pakai pakaian juga resmi. Misalnya pian ke kantor DPR mau lapor misalnya, pakai sandal jepit, pakai selawar pendek, boleh enggak, Pak? Diusir kita oleh satpamnya. Nah, makanya segala sesuatu itu ditempatkan di mana kita memakai pakaian tersebut. Nah, ini yang diajarkan oleh Islam.
Kalau dalam keadaan seperti ini, pakaiannya seperti ini. Dalam keadaan seperti ini, pakaiannya seperti ini. Semua ada aturan-aturannya. Dan itu yang disukai di dalam Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil daripada cerita Dhimam ini tadi adalah ajaran buat tidak malu dalam bertanya. Orang nggak boleh malu Pak untuk tanya. Dhimam ini tanya kepada Nabi SAW yang mungkin pertanyaan-pertanyaan remeh. Dan ini ajaran bagi seseorang, kalau mereka tidak mengerti dalam satu masalah, maka hendaklah mereka bertanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada orang yang mengerti kalau kalian itu tidak tahu. Tidak boleh dalam urusan agama itu malu bertanya, tidak boleh. Saya malu Ustadz kalau mau disuruh tanya. Tidak boleh malu, salah. Malu itu sebenarnya Pak, malu itu sifat yang terpuji. Malu itu sifatnya para nabi. Rasul SAW mengatakan, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Dan yang tertinggal daripada warisan perkataan para nabi, kalau kalian tidak malu maka lakukan segala sesuatu semau kamu, kata Nabi SAW. Artinya ini untuk menunjukkan bahwasanya yang namanya malu itu sifatnya Rasul. Malu itu para nabi mempunyai sifat yang seperti ini. Seseorang itu disukai kalau mereka itu punya sifat malu. Nabi itu digambarkan Pak, pemalunya Nabi itu seperti perawan pingitan. Pak Pian, perawan pingitan. Adalah perawan dari ini yang dipingit. Perawannya pindah lapas semunyaan di jalannya. Tidak ada lagi perawan pingitan. Perawan pingitan itu seperti Nabi malunya. Dan orang yang punya sifat malu itu akan mendatangkan berbagai macam kebaikan. Tapi malu yang salah, ini malu yang terpuji. Malu yang salah adalah ketika orang itu malu dalam bertanya urusan agama. Dia malu dalam urusan ilmu. Ini yang tercela. Tidak boleh malu. Bahkan para sahabat itu, sahabiyah, sahabat-sahabat perempuan, itu bertanya kepada Nabi SAW, kalau saya tanyakan kepada para ibu-ibu hari ini, mungkin mereka akan malu untuk tanya. Ini mohon maaf saja Pak, ini dalam hadis. Sahabat perempuan itu sahabiyah datang kepada Nabi SAW. Lalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana tentang ketika kami berhubungan intim dengan suami saya, lalu suami saya itu mohon maaf mengeluarkan air maninya di luar." Kayak apa kira-kira kalau ada orang bertakun kayak ini Pak? Tanya ini sahabat perempuan ini yang tanya. Nabi yang ditanya pun tidak malu untuk menjawab. Apa kata Nabi SAW? "Aku dan ini," kata Nabi, "aku," kata Rasul SAW, "dan ini," Nabi tunjuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "aku dan ini juga melakukan yang seperti itu." Artinya tidak apa-apa. Tapi kira-kira kalau didengarkan pertanyaannya kayak apa Pak? Memberi supan nggak? Hah? Tapi karena urusan agama tidak boleh malu. Tidak boleh seseorang itu malu ketika dalam urusan agama. Karena dia punya hajat, punya keperluan untuk urusan yang dia tanyakan. Sahabat yang lain bertanya juga kepada Nabi SAW, bagaimana tentang orang haid, bagaimana membersihkannya itu seperti apa? Ditanyakan kepada Rasulullah. Lalu Nabi ajari membersihkannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti terakhirnya kata Nabi, kamu ambil kapas, kamu kasih minyak wangi dan letakkan di farj kamu, di kemaluan kamu itu letakkan di tempat keluarnya darah, kapas yang ada minyak wanginya, kata Nabi, untuk yang terakhirnya. Seperti itu kata Rasulullah. Kira-kira kalau kita ustadznya ditakuni kayak ini muntungnya kaku Pak. Ada kawan jawab ini kalau yang dipadirakan. Bujur galak. Manilah Pak Ian. Hah? Manilah Ian. Tapi tidak boleh malu dalam urusan agama. Tanyakan, tidak ada masalah. Kalau ini yang tanya perempuan kepada laki-laki. Ada lagi riwayat laki-laki tanya kepada perempuan. Abu Musa al-Asy'ari itu pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dia mau tanya, modelnya pindah maju mundur, pindah supan-supan. Lalu disuruh oleh Ibunda Aisyah, tanya saja wahai Abu Musa. Lalu Abu Musa mengatakan, "Saya malu wahai Ibunda." "Tidak usah malu," kata Ibunda Aisyah. "Aku ini ibu kalian," kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lalu tanya Abu Musa al-Asy'ari. Dan yang biasanya yang maulah supan itu ya pertanyaan-pertanyaan model-model kayak itu ya kalau Pak. Dan itu ditanyakan oleh para sahabat, ditanyakan oleh sahabiyah kepada Rasulullah, kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kepada istri-istri Nabi. Ditanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan tidak ada ceritanya malu.
Nah kita ini kadang-kadang pertanyaan kadang model kayak ini aja kadang-kadang kita malu tanya. Tidak boleh malu dalam urusan agama. Karena malu bertanya dalam urusan agama itu ujung-ujungnya nanti kita mikir-mikir ngakal-ngakal sendiri. Jadinya apa Pak? Jadinya malah orang itu jadi sesat. Nah ini satu faedah yang kita ambil daripada cerita Dhimam bin Tha'labah yang dia datang kepada Rasulullah dan tanpa ada rasa malu dia bertanya kepada Nabi SAW segala permasalahan yang ingin dia ketahui. Kemudian hikmah yang lain menjelaskan kata para ulama tentang keutamaan safar dalam mencari ilmu. Dhimam bin Tha'labah ini pergi dari kampungnya yang jauh letaknya untuk datang ke Madinah, ke tempat Rasulullah SAW cuma untuk bertanya tentang masalah-masalah keagamaan, ya kan? Dan orang yang melakukan safar datang jauh-jauh untuk bertanya tentang urusan agama, ini kebiasaan salafus saleh. Kalau kita baca ceritanya Imam Al-Bukhari yang gurunya 1000 lebih itu beliau kemana-mana Pak. Keliling dunia ini istilahnya untuk mencari dan mengumpulkan hadis. Satu cerita Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir ini pernah mengadakan satu perjalanan dari Madinah menuju Damaskus, 1 bulan perjalanan. Dari Madinah menuju Syam, 1 bulan perjalanan. Setelah dia sampai di Syam, dia datangi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sesampai di hadapan Abu Dzar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, saudaraku Jabir bin Abdullah, ada perlu apa Anda datang? Saya datang cuma untuk menanyakan satu hal. Apa itu? Tentang hadis Nabi yang mengatakan tentang begini. Lalu Abu Dzar pun mengatakan, qala Rasulullah seperti ini. Apa kemudian yang terjadi? Setelah Jabir mendengar hadis yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, lalu beliau mengatakan, Assalamualaikum, saya balik. Pian bisa membayangkan, untuk cuma satu hadis dia datang ke Damaskus, lalu dia langsung pulang hari itu juga setelah mendengar hadis yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Kata para ulama, inilah kemuliaan orang yang menuntut ilmu dengan melakukan safar tadi. Karena safar yang dia lakukan, jalan yang dia tempuh untuk menuju tempat mendapatkan ilmu tadi, kata Nabi SAW, man salaka tariqan yadlubu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh jalan, yang safar dia, berjalan dia untuk mencari ilmu, yatlubu ilma, untuk mencari ilmu, maka apa kata Nabi SAW? Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang datang ke majelis ilmu, meniti jalan, insya Allah kita semua masuk dalam hal ini Pak, insya Allah, Allahumma amin. Pergi kita malam-malam, gelap-gelap kita datang ke masjid ini, cuma untuk satu hal, untuk menuntut ilmu, untuk dapat ilmu, untuk mengambil faedah dari apa yang kita bicarakan di dalam majelis yang mulia ini. Insya Allah itu akan menjadi sebab Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Hikmah yang terakhir adalah tentang tambahan lagi. Menuntut ilmu tadi seperti apa menuntut ilmu itu yang bisa menjadikan seseorang itu jadi jalannya menuju surga? Setelah menuntut ilmu diamalkan. Lain cuma buat koleksi ilmu Pak lah. Ilmunya diamalkan. Belajar tentang A, maka diamalkan. Belajar tentang ini, diamalkan semampu kita untuk mengamalkan. Maka kalau yang diamalkan tadi itulah yang jadi jalan untuk menuju surga. Apa dalam cerita Dhimam tadi? Ketika Dhimam berkata kepada Nabi SAW, demi Allah wahai Rasulullah, apa yang Anda ajarkan saya tidak akan menambah, saya tidak akan mengurangi. Ketika Dhimam pergi, lalu Nabi mengatakan, yasduq yadkhulul jannah. Kalau dia benar dengan apa yang dia omongkan, dia akan masuk surga. Artinya ketika apa yang dia pelajari dari Nabi tidak dia tambah, tidak dia kurangi, itu saja yang dia kerjakan. Kalau dia benar, kata Nabi, benar omongannya, mengerjakan, mengamalkan apa yang sudah dia dapatkan dalam pelajaran tersebut, yadkhulul jannah, dia akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah hikmah yang bisa kita ambil adalah keharusan bagi seseorang itu untuk menyampaikan ilmu yang sudah dia dapatkan.
Maksudnya untuk mendakwahkan, Pak. Yang namanya dakwah itu kewajiban setiap muslim. Oh, jadi setiap muslim harus jadi ustadz berataan. Enggak, Pak. Namanya dakwah itu enggak harus jadi ustadz. Namanya dakwah itu menyampaikan kebenaran. Kepada siapa? Paling tidak kepada orang-orang dekat kita. Paling tidak kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang-orang yang ada di rumah. Sampaikan kepada mereka tentang agama ini ketika kita sudah mendapatkan ilmunya. Kita dengarkan kajian, dengarkan sesuatu yang baik, ajarkan kepada mereka. Jangan dihentikan kebaikan itu cuma pada diri Anda, jangan. Saya ngerti terus saya aja yang dapat, jangan. Orang lain juga kasih tahu, Pak. Supaya ilmu itu nyebar, supaya kebaikan itu nyebar, dan ujung daripada menyebarnya ilmu ini pian juga yang dapat. Pian ajarkan kepada istri pian ajarkan kepada anak pian. Istri pian punya teman, ngajarkan dia kepada temannya, akrabnya misalnya. Pahala mengalir untuk kita. Kebaikan yang kita dapatkan, dan ini tanggung jawab. Orang yang punya ilmu itu disuruh untuk mengajarkan ilmunya. Nggak boleh kitmanul ilm, itu nggak boleh, Pak, menyembunyikan ilmu, nggak mau ngajarkan kepada orang lain. Biar aja bubuhannya masuk neraka semunyaan, nyaman unda di surga saurangan, ya kan? Padahal ini kalau di surga saurangan kesunyian juga ya, Pak. Saurangan gak ada kawannya. Nah, yang seperti ini kewajiban bagi seseorang. Nah, itu yang dilakukan oleh Dhimam ketika dia dapat dari Nabi SAW, langsung dia datang kepada kaumnya. Orang Arab dulu itu, Pak, zaman itu yang namanya kaum itu semunyaan sekeluarga. Jadi kalau ini datang di wadah, kalau kita ini kan, pian tinggal di mana misalnya? Oh, saya tinggal di Kayu Tangi. Apa di Kayu Tangi itu keluarga ulun semunyaan? Kada. Tapi kalau orang zaman dulu itu satu keluarga. Ini pamannya, ini sepupunya, ini kemanakannya, ini kaiknya, ini niniknya, ini sepupu 2 kali. Itu satu grup, itu satu keluarga. Nah, Dhimam ketika mendapatkan kebaikan, ilmu dari Nabi SAW, apa yang dia lakukan? Langsung dia ajarkan kepada kaumnya, kepada keluarganya. Dan ketika itu dilakukan dengan benar, bawa berkah. Berkahnya apa? Satu kampung jadi beriman. Nah, kita pun juga begitu. Kalau kita ajarkan kepada anak kita, kepada istri kita, kepada orang-orang yang dekat di rumah kita, insya Allah dengan keikhlasan yang kita lakukan, dengan keinginan bagi kita ini untuk menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya SAW, insya Allah juga jadi berkah. Orang akan nurut, orang akan faham, dan pada akhirnya kebaikan itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Karena tidak ada, Pak, tidak ada yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu tidak akan pernah mungkin ada kalau tidak di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kita bisa membayangkan seperti apa ketika seorang suami itu taat kepada Allah, lalu dia punya istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia punya anak yang taat kepada Allah dan taat kepada orang tuanya. Semuanya itu agama yang ngatur, yang ngajari itu agama. Kalau yang lain tidak ada, apalagi pian tanya dengan orang liberal dengan orang-orang barat. Kata orang barat, kalau pian punya bapak, punya ibu sudah tua, itu tidak perlu tanggung jawab, andak di rumah jompo aja. Tapi kita dalam agama kita tidak boleh seperti itu. Punya orang tua yang sudah tua misalnya, itu jadi jalan bagi kita untuk mendapatkan kebaikan. Nah, itu keluarga yang didasari oleh agama itu akan jadinya seperti ini. Tidak mungkin keluarganya akan carut marut, tidak mungkin. Karena keluarga itu senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kira-kira beberapa hikmah dari cerita Dhimam bin Tha'labah yang dia datang kepada Nabi SAW untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, dan Nabi kemudian menjelaskan kepadanya, dia mendapatkan ilmunya, lalu dia sampaikan ilmu tersebut kepada kaumnya. Dan semua kalau kita lihat isinya adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai Dhimam datang, dari sampai dia pulang ke kampungnya, sampai orang kemudian beriman kepada apa yang dikatakan oleh Dhimam, ini semua menunjukkan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ini yang bisa ulun sampaikan. Aku qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.